Udah kesekian kalinya Indonesia bikin film zombie. Bulan Mei kemarin itu kalau nggak salah ada serial Zona Merah, dan sekarang ada film Abadi dan Jaya yang disutradarai oleh Kimo Stambul, spesialis film sadis. Sebenarnya ya kalau menilai film ini dengan membandingkan film zombie secara global atau Hollywood ya, Abadi dan Jaya ini mainstream. Soalnya film zombie kebanyakan ceritanya ya selalu gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ngomongin untuk skala lokal, ya di Indonesia doang, ya ini film zombie Indonesia terbagus sih. Dulu itu ada Kampung Zombie, terus Reuni Z, tapi menurut gue terlalu komedi banget ini film. Dan gak gue tonton sampai habis. Sedangkan Abadi dan Jaya tentunya masih ada komedi, tapi gak banyak. Dan gore-nya itu lebih banyak gitu. Emang paling bener film zombie Indonesia ini dibuat sama Kimo Stambul ya. Karena sadisnya gak nahan-nahan. Yang paling sadis itu kepala pecah dan mata kelihatan copot. Ya tapi memang ini di luar negeri hal yang biasa dan standarnya film zombie. Yang bikin film zombie itu bagus menurut gue pribadi itu sadisnya ya. Nah di Zona Merah seinget gue gak sesadis Abadi dan Jaya. Secara cerita keduanya masih bagus. Kalau Abadi dan Jaya ini lebih fokus ke dalam konflik keluarga. Bagusnya itu awal permulaan wabah zombie atau penyebab kenapa orang bisa jadi zombie. Ya konflik dalam keluarga juga. Jadi pemilik jamu ini menemukan jamu yang bikin awet muda, tapi ternyata efek sampingnya bikin jadi zombie. Awalnya dia mau jual perusahaannya karena ya gak laku, tapi gak jadi dijual karena jamu awet muda ini yang dikasih nama Abadi dan Jaya. Tentunya kita gak dijelasin juga secara rinci komposisi dari jamu Abadi dan Jaya ini. Jadi bisa dibilang ini mirip-mirip dikit kayak Resident Evil. Sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang pengobatan, tapi akhirnya produk yang dibikin itu buat orang jadi zombie. Ya gue gak masalah ya ada kemiripan. Bahkan efek hujan di film ini jadi mirip kayak Zona Merah. Hujan di sini bikin zombinya jadi diam gitu, karena ya mungkin pendengaran mereka terganggu lah istilahnya. Ya gue gak inget ya di Hollywood itu ada atau enggak adegan kayak gini. Tapi seingat gue gak ada memanfaatkan hujan sih. Tapi kalau misalnya ada tolong kasih tahu gue ya. Para aktor di film ini juga aktingnya gak main-main ya. Ada Mikha Tambayong, Dony Damara. Untuk dramanya sih udah oke dan pas. Klise iya, tapi masih bisa dinikmati. Ya lagi-lagi hal yang paling bagus itu zombinya. Korea zombinya bagus, bener-bener niat. Dua film zombie Indonesia baru-baru ini, Zona Merah dan Abadi dan Jaya ini dari segi Korea udah bagus, set juga udah niat gitu. Nah mungkin susah ya untuk memutuskan serial terbaik zombie Indonesia itu apa. Karena ada Hitam dan Zona Merah. Berbeda dengan film zombie karena Abadi dan Jaya ini yang terbaik sejauh ini. Kalau dibilang kekurangan dari film ini apa, ya cerita yang klise sih. Ya tapi gak buat film ini jadi jelek-jelek amat. Seklise apapun film zombie, kalau akting pemerannya masih bagus dan gore-nya itu gak ditahan, masih seru buat ditonton. Overall, Abadi dan Jaya menjadi film terbaik zombie Indonesia sejauh ini. Dan baik Abadi dan Jaya maupun serial Zona Merah, keduanya masih mempunyai ciri khasnya tersendiri. Abadi dan Jaya penyebabnya jamu, sedangkan Zona Merah karena bunga bangkai ya kalau nggak salah. Ya semoga aja Indonesia kalau buat film zombie bakalan lebih bagus dan lebih sadis lagi. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Bantu gue 1000 subscribers di tahun ini. Thank you semuanya. Gue Rakis, signing out.